Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat channel kajian story Islami yang beriman. Semoga Anda sukses dalam segala hal yang Anda lakukan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Kali ini kajian story Islami akan menceritakan biografi dan karomah Waliullah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang kerap disapa Aba Anom. Semoga bermanfaat. Nama wali ini adalah Aba Anom, yang dalam bahasa Sunda berarti Kiai Muda. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dia lahir di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 1 Januari tahun 1915. Ia adalah putra dari pendiri pesantren Suryalaya, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Aba Sepuh. Ibunya adalah Hajah Juhriyah. Aba Anom menerima pelajaran pertamanya dari ayahnya sendiri, Aba Sepuh, yang mengajarkannya dasar-dasar agama. Saat ia berusia 8 tahun, ia memulai pendidikan formal di sekolah dasar di Ciamis. Kemudian, ia pergi ke sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya. Sejak tahun 1930, Aba Anom masuk ke beberapa pesantren di Jawa Barat karena orang tuanya ingin Aba Anom mengambil alih peran ayahnya sebagai pengasuh pesantren Suryalaya. Aba Anom pertama kali masuk ke sebuah pesantren di Cicariang, Cianjur. Setelah itu, ia belajar di pesantren Jambudwipa Cianjur selama lebih dari 2 tahun. Kemudian ia pindah ke pesantren Gentur Cianjur, yang dipimpin oleh Ajengan Syatibi. 2 tahun kemudian, dari tahun 1935 hingga 1937, ia belajar di pesantren Cirengas Cimelati, Sukabumi, yang dipimpin oleh Ajengan Aceng Mumu, yang terkenal dengan hikmah dan silat. Dia mulai memperdalam pengetahuannya di pesantren terakhir ini, bukan hanya dalam ilmu Islam tetapi juga dalam seni bela diri dan bidang lainnya. Pada usia 23 tahun, Aba Anom memberanikan diri menikahi Siti Ruyanah karena pengetahuannya. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1938, ia berangkat ke Makkah untuk melakukan haji dan belajar. Ia dengan rajin mengikuti pertemuan bandungan di Masjidil Haram yang disampaikan oleh guru-guru dari Makkah dan Mesir selama kurang lebih 7 bulan. Selain itu, ia sering mengunjungi Ribat Naksabandi di Jabal Gubaisi untuk mengaji kitab tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terutama Sir Al-Asrar dan Ganiyat at-Talibin, kepada Syekh Romli, seorang ulama dari Garut. Setelah kembali dari haji, Aba Anom memimpin pesantren Suryalaya bersama ayahnya. Namun, karena tahun 1939 sampai 1945 adalah masa menjelang kemerdekaan, ia lebih aktif sebagai pejuang dan membantu menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Ketika gerakan Darul Islam atau disingkat DI muncul di Jawa Barat, ia segera bergabung dengan TNI untuk melawannya. Oleh karena itu, dari akhir masa kemerdekaan hingga awal masa kemerdekaan, ia sangat membantu menjaga kedaulatan NKRI dari penjajahan luar negeri dan gerakan Makar Saudara Sebangsa. Adapun putra-putri beliau dari rahim Hajah Siti Ruyanah, istri Aba Anom yang pertama. 1. Haji Tutur Ruhiat Minta Praja, putra tiri Aba Anom. 2. Haji Dudun Nur Saiduddin. 3. Aos Husni Falah. 4. Hajah N. Nonong. 5. Haji Didin Hidir Arifin. 6. Haji Oneng Hesyati. 7. Haji Endang Jafar Sidik. 8. Hajah Otin Khadijah. 9. Haji Kankan Zulkarnain. 10. Haji Mehmet Ruhimat. 11. Hajah Ati Unsuryati. 12. Hajah Aneu Utia Rohayana. 13. Haji Baban Ahmad Jihad. 14. Hajah Nia Irianti. Dan dari rahim Hajah Yoyo Sofiah, istri Aba Anom yang kedua, yaitu Ujang Muhammad Mubarak Qodiri. Ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 1956, Aba Anom bertanggung jawab secara penuh atas pesantren Suryalaya. Saat itu, gerakan Darul Islam terus bergerak aktif melawan pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di antara tahun 1950 dan 1960, pesantren Suryalaya telah menghadapi teror dari Darul Islam sebanyak 38 kali. Sebagai pemimpin pesantren Suryalaya, Aba Anom selalu mengimbau para santri dan pengikutnya untuk melawan gerakan Darul Islam dengan gigih.
Pemerintah Amerika Serikat memberikan penghargaan atas jasanya. Aba Anom adalah seorang kiai yang terkenal karena kesaktiannya dan karomah lainnya. Buku-buku yang membahas latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya menceritakan banyak kisah tentang karomah Aba Anom. Salah satunya adalah kisah seorang kapten yang hebat yang ingin mencoba kekuatan Aba Anom. Alkisah, pada suatu hari, pesantren Suryalaya dikunjungi oleh seorang kapten yang berani bersama rombongan. Sebuah batu kali sebesar kepalan tangan berada di kantong kapten. Setelah itu, batu itu diambil dan diletakkan di tangannya. Kapten membelah batu itu menjadi dua dengan satu pukulan. Setelah menunjukkan kemampuan, kapten itu dengan sombong menyerahkan batu kalinya pada Aba Anom untuk memberi tuan rumah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Menerima batu kali dari si kapten, Aba Anom hanya tersenyum. Dia segera meremas batu kali itu. Batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus secara ajaib. Si kapten terbelalak, sepertinya tidak percaya dengan kekuatan Aba Anom. Jika dia hanya mampu membelah batu menjadi dua kali lipat, Aba Anom justru membuatnya menjadi tepung. Beberapa saat kemudian, Aba Anom meminta salah seorang santrinya untuk diambilkan segelas air dengan seekor ikan di dalamnya. Si kapten kemudian diberi gelas air yang berisi ikan. Sikapnya tetap sombong, si kapten segera bergaya seperti pemancing. Ia membuat ikan di dalam gelas terlihat seperti mereka benar-benar terpancing dengan gayanya itu. Di hadapan Aba Anom, si kapten terus menyombongkan kemampuan. Aba Anom menunjukkan kemampuan. Setelah dia memberikan isyarat jari telunjuknya, ikan dalam gelas itu tiba-tiba berpindah ke hadapannya. Sepertinya pancingan telunjuknya memiliki hubungan dengan ikan itu. Tidak lama kemudian, Aba Anom menunjukkan kesaktiannya yang lain. Ia membuat isyarat dengan tangannya seperti dia memegang ketapel. Setelah itu, dia menunjukkan tangannya ke langit dan berusaha mengambil sesuatu. Seekor burung jatuh di hadapannya dengan sekali bidik. Kapten sangat kagum dengan kekuatan Aba Anom. Ia tampaknya tidak percaya dengan kejadian baru-baru ini. Setelah itu, kapten yang berani dan sombong itu bersujud di hadapan Aba Anom dengan lututnya di lutut Aba Anom. Ia segera mengakui kekalahan dan meminta maaf atas keangkuhannya. Selain itu, ia meminta talqin untuk menganut dan melakukan tarekat di bawah bimbingan Aba Anom. Sejak saat itu, ia mengikuti nasihat Aba Anom. Aba Anom meninggal dunia pada tanggal 5 September tahun 2011. Ia disebut wali yang istimewa. Ia istimewa bukan hanya karena karomahnya, tapi lebih karena ia adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu, zikir, dan ibadah. Ia begitu disegani oleh para ulama di tanah airnya karena kapasitasnya ini. Aba Anom adalah pendiri pesantren Suryalaya dan mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, TQN. Aba Anom Suryalaya Tasikmalaya adalah seorang mursyid yang sangat mencintai murid-muridnya. Beliau memiliki cara tersendiri untuk mengajar murid-muridnya, dan dia memberikan pelajaran unik kepada setiap muridnya. Aba Anom dapat memahami batin muridnya karena dia benar-benar memahami kondisi mereka. Banyak cerita dari murid yang benar-benar merasakan karomah dan metode mendidik Aba Anom. Suatu hari, Aba Anom mengajak muridnya Haji Muhammad Zuki Asyuja menaiki perahu Habia bersamanya di tengah laut Pangandaran. Aba Anom kemudian bertanya, "Zuki, apakah kamu percaya jika laut bisa mematikan kita?" Pak Zuki tidak berani langsung menjawab pertanyaan guru mursyidnya. Kemudian ia menundukkan tawajuh dan melakukan robitoh. Aba Anom sambil tersenyum berkata, "Tidak perlu tawajuh, kan Aba ada di depan Zuki." Pak Guru Zuki dengan cepat menjawab, "Tidak bah, laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita." Aba Anom kembali bertanya, "Apakah kamu yakin laut tidak bisa mematikan kita?" Pak Guru Zuki dengan tegas menjawab, "Yakin, bahwa laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan." Tidak terduga, kaki Aba Anom mendorong tubuh Pak Guru Zuki dengan kuat sampai keluar dari perahu dan tercebur ke laut. Tubuh Pak Guru Zuki tenggelam karena tidak siap dan tidak mengira akan diceburkan oleh Aba Anom. Namun, Pak Guru Zuki tidak panik, ia segera bertawasul dan robitoh bersama Aba Anom. Tubuh Pak Guru Zuki tenggelam sampai ke dasar laut. Tetapi anehnya, dia tidak mengalami kesulitan bernafas. Dia bisa bernafas dengan mudah seperti di atas permukaan laut dan berdiri tegak di dasar laut seperti di daratan.
Pak Guru Zuki juga dapat menikmati keindahan alam di dasar laut dengan berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Konon, ia tinggal di dasar laut selama 7 hari, selama yang anehnya ia tidak merasa lapar atau haus. Setiap waktu salat fardu, Pak Guru Zuki mendengar suara azan, dan kemudian melakukan salat dan berzikir di dasar laut. Pak Guru Zuki menghitung hari dan menjalani hidupnya sendirian dengan sabar dan tawakal di dasar laut. Pak Guru Zuki segera memegang sorban Pangersa Aba Anom dan kemudian mengangkat tubuhnya ke permukaan laut dengan sorban yang perlahan memendek. Aba Anom tersenyum sambil berkata, "Zuki, ternyata benar ya, laut tidak bisa mematikan kamu." Itulah kisah kesaktian Aba Anom yang mengajarkan anak-anaknya cara bertahan hidup selama 7 hari di dasar laut. Menobatkan laki-laki yang hobi maksiat. Sebuah kisah tentang seorang remaja yang hobinya adalah melacur. Dia berusaha untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Sementara berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikannya, minat pelacurnya tidak berhenti. Meskipun demikian, praktek ibadah yang sangat ketat di bawah bimbingan para kiai dari berbagai daerah belum berhasil. Oleh karena itu, riyadoh, latihan, termasuk puasa, zikir, dan sholat, baik yang wajib maupun sunnah, sudah akrab baginya. Pemuda itu datang ke pondok pesantren Suryalaya dalam kondisi jiwa yang sangat kritis untuk bertemu dengan Waliullah Aba Anom, dan menceritakan alasan kedatangannya. "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah," kata Aba Anom. Laki-laki muda yang suka jajan diberikan talqin zikir untuk diamalkan. Pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan seperti biasa untuk memenuhi hasrat seksualnya untuk meniduri wanita pelacur. Setelah menyiapkan semuanya, pemuda itu terbersit dalam jiwanya bayangan wajah Aba Anom dan berkata, "Asal jangan di hadapan Abah." Dia terkejut dan gelisah dan langsung meninggalkan hotel. Di hari berikutnya, pemuda itu kembali ke hotel untuk memenuhi hasrat seksualnya yang tak terbatas. Namun, saat pemuda itu hampir melakukan dosa, wajah Aba Anom muncullah kembali dan berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan di depan Abah." Dia kemudian menghentikannya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terjadi, dan saya selalu melihat bayangan wajah Aba Anom saat dia sedang melakukan perbuatan jahat dengan pelacur, ucap pemuda itu. Dengan peristiwa itu, pemuda itu akhirnya berhenti melacur dan menjadi pengamal Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Membaca pikiran orang. Seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir, yang belajar di salah satu pesantren di daerah itu, mengatakan Kiai Thohir konon dilarang oleh sang guru yang mengajar di pesantrennya untuk bertemu atau berguru dengan Aba Anom, seorang kiai terkemuka yang tinggal di Suryalaya. Namun, setelah belajar ilmu tasawuf di pesantren Suryalaya, Kiai Thohir akhirnya meminta Aba Anom untuk dibayat atau ditalkin zikir, diajarkan zikir thariqah. Tentu saja, dalam pikiran Kiai Thohir, kunjungannya ke Aba Anom akan membuat murka di pesantren di kotanya tanpa sepengetahuan gurunya. Selain itu, Aba Anom memberikan amanat bahwa setiap orang harus mengucapkan salam kepada guru di pesantrennya setelah ditalkin zikir, pengajaran zikir thariqah. Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di kompleks pesantren Suryalaya sebelum berangkat kembali ke kampung halamannya. Pikirannya terus berkecamuk. Ketika dia memikirkan wajah gurunya yang marah yang memarahinya karena tidak taat, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu." Kiai Thohir sangat terkejut ketika menepuk pundak dan membaca pikirannya adalah Syaikh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin yang juga dikenal sebagai Abah Anom. Dari peristiwa itu, Kiai Thohir mempelajari pelajaran penting bahwa mursyid Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah adalah seorang guru ruhani, dapat mengetahui hati muridnya dimanapun mereka berada. Untuk memastikan bahwa hati murid-muridnya selalu menuju Allah, mursyid akan terus mengawasi dan membimbing mereka. Kiai Thohir menyampaikan salam dari mursyid Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Syaikh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin kepada gurunya setelah kembali ke pesantren di kampungnya. Tanpa diduga, kiainya di pesantren itu memuji Aba Anom, bahkan menyarankan Kiai Thohir salah satu muridnya yang paling dicintainya, untuk mengikuti apa yang dia ajarkan sebagai pewaris para nabi.
Setelah itu, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Aba Anom dan mengamalkan apa yang dia ajarkan. Akhirnya, Kiai Thohir dianggap sebagai salah satu wakil talqin, yang berarti dia memiliki otoritas untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir tarikoh kepada mereka yang membutuhkannya. Cerita ini berasal dari ceramah Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul, juga dikenal sebagai Ajengan Gaos, yang merupakan salah satu wakil talqin tarikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Burung cendrawasih yang indah berbulu. Suatu hari, salah seorang kiai ingin menguji kekuatan karomah Aba Anom. Kiai tersebut tiba di Pondok Pesantren Suryalaya dengan 70 santrinya di dalam satu bas. Semua santri tersebar di sekitar pesantren Suryalaya. Ketika Kiai tiba di halaman Aba Anom, dia tidak menyadari bahwa Aba Anom sudah berada di depan madrasah. Aba Anom meminta Kiai untuk masuk ke madrasah Aba Anom bersama 70 santrinya yang telah tersebar di seluruh sekitarnya. Sang Kiai tersebut terkejut dengan penglihatan batin mursyid tarikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Aba Anom meminta Kiai dan muridnya untuk makan siang terlebih dahulu yang telah dia sediakan di madrasah. Di madrasah, Kiai memuji Aba Anom karena pesantrennya yang luas dan indah. Tetapi dia juga kritik secara halus tentang salah satu kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal dengan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, "Tentu saja, Kiai." Setelah jawaban itu, burung cendrawasih berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah dan kadang-kadang hinggap. Suatu hal yang tak terduga terjadi setelah itu. Kiai itu terpesona dengan karomah Aba Anom setelah kejadian itu, dan dia diam 1000 bahasa. Nasi kekal. Hal-hal yang tidak biasa kembali terjadi. Masih berkaitan dengan seorang kiai yang datang ke Aba Anom hanya untuk melakukan pemeriksaan. Suatu hal yang luar biasa ternyata terjadi kembali. Ketika mereka makan bersama dengan 70 santri, nasi yang diberikan oleh Aba Anom dari bakul kecil itu tidak pernah habis, sampai semuanya tersisa untuk setiap orang. Seorang kiai yang datang bersama para santrinya itu terkejut dengan kejadian ini. Tidak ada yang bisa terjadi jika Allah ingin sesuatu terjadi untuk kekasihnya. Energi dalam. Kiai tadi tetap penasaran dan tidak mau kalah. Kiai kemudian meminta kepada Aba Anom untuk mengangkat kopiah atau peci yang diisi, yang para santrinya sebelumnya tidak pernah bisa mengangkat. Allahu Akbar, tangan Aba Anom bertepuk saat kopiah melayang-layang di lantai. Kiai kemudian mengambil batu yang telah diberikan sebelumnya dan memukulnya dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2. Belahannya diberikan kepada Aba Anom, dan Kiai meminta Aba Anom untuk memukulnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Aba Anom berkata kepada Kiai, "Aba tidak bisa apa-apa, tapi baiklah." Akhirnya, tangannya mengusap batu itu dan berubah menjadi air. Subhanallah. Ikan ada di buah kelapa. Kelapa yang dibawa santri dari daerahnya digunakan oleh Kiai untuk menguji lagi karomah Aba Anom. Kiai meminta sesuatu yang aneh kepada Aba Anom agar isi kelapa ada ikannya. Aba Anom menjawab dengan tawadu, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Aba berlebihan? Aba tidak bisa apa-apa. Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita," kata Aba Anom. Setelah berdoa, dia meminta kelapa itu dibelah 2, dan dengan izin Allah, ikan keluar dari kelapa itu. Allahu Akbar. Burung putih dan ketel. Selanjutnya, Aba Anom memiliki ketepel di tangannya yang tidak diketahui dari mana, dan ketepel itu ditembakkan ke langit-langit madrasah. Kiai dan Aba Anom melihat burung putih jatuh dari langit-langit, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Setelah itu, Kiai menangis di pangkuan Aba Anom dan akhirnya meminta untuk menjadi muridnya. Kiai itu kemudian diajarkan zikir tarikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan menangis sampai tertidur di pangkuan Aba Anom. Sebenarnya, saat dia bangun dari tidur, dia sudah berada di masjid. Bunga-bunga segar di atas peti mati. Abdul telah meninggal dunia. Setelah 3 hari terpapar panas matahari,
bunga di kuburan Abdul di area kuburan Blok Nyongkelang, Selajambe, Kabupaten Kuningan, tampak masih segar. Dengan cara yang sama, gundukan tanah merah tampak masih basah, meskipun kuburan di sekitarnya telah kering dan bahkan terlihat retak-retak karena kemarau yang panjang. Kuburan tersebut tidak menonjol secara visual seperti kuburan lainnya. Meskipun demikian, sesuatu yang berbeda akan terasa di sana. Ketika orang melewati kuburan, bau bunga akan tercium. Namun, siapakah gerangan yang tertidur di dalamnya? Ini adalah kisahnya. Abdul adalah seorang laki-laki yang berusia 3 atau 4 tahun telah menghabiskan waktunya di lembah kemaksiatan. Selama berada di kota metropolitan, Abdul berubah menjadi monster super haram jadah. Ia adalah jagoan yang tidak pernah takut. Abdul adalah hantu bagi para penjahat. Bagi polisi, pria dengan tato wanita telanjang di sekujur tubuhnya itu merupakan sosok penjahat yang sangat halus yang sulit ditangkap karena keahliannya dalam menggunakan jampi-jampi sehingga dia dapat menghindari aparat. Perbuatan jahat tidak pernah diabaikan dimanapun dan kapanpun. Sampai suatu malam di November tahun 2005 ketika dia melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan di daerah Pelumpang, Jakarta Utara, niat jahatnya muncul kembali. Dia memukul sopir dan kernet dengan pisau bersama 2 temannya. Setelah keduanya diikat, Abdul dan rekannya membawa mobil ke salah satu lokasi di Bogor yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Abdul dan rekannya berencana untuk memperkosa wanita cantik tersebut begitu mereka tiba di sana. Wanita itu yang disebut sebagai Sinta diminta melayani nafsu binatangnya dengan paksaan. Namun, Sinta berteriak, "Abah, Abah, Abah, tolong saya," sambil berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bahaya. Subhanallah, dengan izinnya, saat Abdul ingin melampiaskan nafsu binatangnya, burungnya tiba-tiba terkulai lemas dan ia sangat sakit. Begitu juga dengan kedua temannya yang akan memperkosa Sinta. Dalam situasi seperti itu, Sinta langsung pergi. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS menderita. Kemaluannya membengkak, dan membuat 2 temannya mati mengenaskan 3 bulan kemudian. Untungnya, Abdul langsung sadar. Ia menyadari bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas kesalahan mereka. Dan kemudian ia bertemu dengan salah seorang temannya yang sudah melakukan perbaikan dan taubat sebelumnya. Teman Abdul membawanya ke salah satu majelis zikir Aba Anom dan kemudian bertaubat. Melalui bimbingan kiai, ia belajar bahwa taubat tidak berarti menghilangkan seluruh tatonya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyahnya termasuk khataman, meskipun dia baca dengan bantuan huruf Latinnya. Dia memiliki banyak teman seprofesi di Jakarta yang membuatnya khawatir, sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya karena takut niat jahatnya akan muncul kembali. Di kampung halamannya, orang-orang tidak hanya tidak menerimanya secara langsung, tetapi mereka juga curiga terhadapnya, dan seringkali dia dikritik dengan kasar. Dengan tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan ramah. Hingga masyarakat akhirnya dapat mengakui bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang benar. Untuk tetap dapat melakukan amaliyah zikrullah seperti yang dia lakukan di Jakarta, dia harus bekerja sebagai buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai akhirnya, pada hari Jumat tahun 2006 selepas subuh, Allah memanggilnya kembali dalam posisi tawajuh. Mengobati penyakit kista. Pengamal Thorikoh Qadiriyah wa Naksabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya menganggap Aba Anom Suryalya sebagai guru suci dan pembimbing roh. Ikhwan ini, yang juga sangat mencintai kesucian jiwa, meyakini banyak karomah atau keajaiban guru mursyid. Karomah Aba Anom sangat dibicarakan di kalangan anggota komunitas. Cerita tentang keajaiban atau karomah itu disebarkan dari mulut ke mulut. Salah satu karomah yang paling aneh adalah ketika seorang wanita didiagnosa oleh dokter memiliki kista, tetapi kemudian didiagnosa lagi bahwa dia sedang hamil, sehingga kista berubah menjadi bayi. Syekh Muhammad Abdul Gaos, penerus kemursyidan Aba Anom, menyampaikan karomah ini secara langsung. Sudah biasa bagi para ikhwan bahwa cerita tentang penyakit kista berubah menjadi janin dengan karomah pangersa Aba Anom di masa kemursyidan Aba Aos. Singkatnya, ada seorang wanita dari Tanjung Laya Majalaya, Kabupaten Bandung, yang menderita sakit selama beberapa waktu. Dia hanya terbaring lemas dan tidak kuat untuk berdiri. Jadi dia pergi ke dokter dan dokter menyatakan bahwa dia mengalami sakit lambung. Mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan alternatif,
terus dilakukan. Pada akhirnya, Ikhwan pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya membawa air dengan pedulu setelah doa dari Enjersa Aba Anom di Tasikmalaya. Meminum air dari Pangersa Aba Anom membuatnya merasa lebih baik, tetapi dia belum sembuh sepenuhnya. Wanita yang menderita penyakit itu datang langsung ke pesantren Suryalaya untuk menemui Aba Anom karena ingin sembuh sepenuhnya. Namun, karena situasinya tidak dapat datang. Di Soreang, wanita itu bertemu dengan wakil talqin. Perwakilan talqin itu menyatakan, kudu ikhlas, kudu barokah Abah Sugan jadi budak, harus ikhlas. Dengan Abah semoga jadi anak. Seminggu kemudian, Ikhwan itu pergi ke dokter. Hasilnya menunjukkan bahwa dia hamil 8 bulan. Dia terkejut karena dia terus mengalami haid atau menstruasi beberapa bulan terakhir, dan perutnya tidak membesar seperti orang hamil. Dia menyadari bahwa ini semua berkat karunia dan barokah Aba Anom, dan dia menerimanya dengan senang hati, meskipun pada awalnya dia tidak berharap untuk hamil lagi karena usianya yang sudah tua. Bayi itu lahir tanpa mules atau rasa sakit di usia kehamilan 38 minggu. Itu adalah salah satu karomah yang diajarkan oleh Guru Agung Aba Anom. Suatu hari, Aba Anom mengajak muridnya Haji Muhammad Zuki Asyuja menaiki perahu Habia bersamanya di tengah laut Pangandaran. Aba Anom kemudian bertanya, "Zuki, apakah kamu percaya jika laut bisa mematikan kita?" Pak Zuki tidak berani langsung menjawab pertanyaan guru mursyidnya. Kemudian ia menundukkan tawajuh dan melakukan robitoh. Aba Anom sambil tersenyum berkata, "Tidak perlu tawajuh, kan Aba ada di depan Zuki." Pak Guru Zuki dengan cepat menjawab, "Tidak bah, laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita." Aba Anom kembali bertanya, "Apakah kamu yakin laut tidak bisa mematikan kita?" Pak Guru Zuki dengan tegas menjawab, "Yakin, bahwa laut tidak bisa mematikan kita, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan." Tidak terduga, kaki Aba Anom mendorong tubuh Pak Guru Zuki dengan kuat sampai keluar dari perahu dan tercebur ke laut. Tubuh Pak Guru Zuki tenggelam karena tidak siap dan tidak mengira akan diceburkan oleh Aba Anom. Namun, Pak Guru Zuki tidak panik. Ia segera bertawasul dan robitoh bersama Aba Anom. Tubuh Pak Guru Zuki tenggelam sampai ke dasar laut. Tetapi anehnya, dia tidak mengalami kesulitan bernafas. Dia bisa bernafas dengan mudah seperti di atas permukaan laut dan berdiri tegak di dasar laut seperti di daratan. Pak Guru Zuki juga dapat menikmati keindahan alam di dasar laut dengan berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Konon, ia tinggal di dasar laut selama 7 hari. Selama yang anehnya ia tidak merasa lapar atau haus. Setiap waktu salat fardu, Pak Guru Zuki mendengar suara azan, dan kemudian melakukan salat dan berzikir di dasar laut. Pak Guru Zuki menghitung hari dan menjalani hidupnya sendirian dengan sabar dan tawakal di dasar laut. Pak Guru Zuki segera memegang sorban Pangersa Aba Anom dan kemudian mengangkat tubuhnya ke permukaan laut dengan sorban yang perlahan memendek. Aba Anom tersenyum sambil berkata, "Zuki, ternyata benar ya laut tidak bisa mematikan kamu." Itulah kisah kesaktian Aba Anom yang mengajarkan anak-anaknya cara bertahan hidup selama 7 hari di dasar laut. Menobatkan laki-laki yang hobi maksiat. Sebuah kisah tentang seorang remaja yang hobinya adalah melacur. Dia berusaha untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Sementara berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikannya, minat pelacurnya tidak berhenti. Meskipun demikian, praktek ibadah yang sangat ketat di bawah bimbingan para kiai dari berbagai daerah belum berhasil. Oleh karena itu, riyadoh, latihan, termasuk puasa, zikir, dan sholat, baik yang wajib maupun sunnah, sudah akrab baginya. Pemuda itu datang ke pondok pesantren Suryalaya dalam kondisi jiwa yang sangat kritis untuk bertemu dengan Waliullah Aba Anom, dan menceritakan alasan kedatangannya. "Tidak apa-apa. Asal jangan dilakukan di depan Abah," kata Aba Anom. Laki-laki muda yang suka jajan diberikan talqin zikir untuk diamalkan. Pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan seperti biasa untuk memenuhi hasrat seksualnya untuk meniduri wanita pelacur. Setelah menyiapkan semuanya, pemuda itu terbersit dalam jiwanya bayangan wajah Aba Anom dan berkata, "Asal jangan di hadapan Abah." Dia terkejut dan gelisah dan langsung meninggalkan hotel. Di hari berikutnya, pemuda itu kembali ke hotel untuk memenuhi hasrat seksualnya yang tak terbatas.
Namun, saat pemuda itu hampir melakukan dosa, wajah Abah Anom muncullah kembali dan berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan di depan Abah." Dia kemudian menghentikannya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terjadi, dan saya selalu melihat bayangan wajah Abah Anom saat dia sedang melakukan perbuatan jahat dengan pelacur, ucap pemuda itu. Dengan peristiwa itu, pemuda itu akhirnya berhenti melacur dan menjadi pengamal Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Membaca pikiran orang. Seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir, yang belajar di salah satu pesantren di daerah itu, mengatakan Kiai Thohir konon dilarang oleh sang guru yang mengajar di pesantrennya untuk bertemu atau berguru dengan Abah Anom, seorang kiai terkemuka yang tinggal di Suryalaya. Namun, setelah belajar ilmu tasawuf di pesantren Suryalaya, Kiai Thohir akhirnya meminta Abah Anom untuk dibayat atau ditalkin zikir, diajarkan zikir thariqah. Tentu saja, dalam pikiran Kiai Thohir, kunjungannya ke Abah Anom akan membuat murka di pesantren di kotanya tanpa sepengetahuan gurunya. Selain itu, Abah Anom memberikan amanat bahwa setiap orang harus mengucapkan salam kepada guru di pesantrennya setelah ditalkin zikir, pengajaran zikir thariqah. Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di kompleks pesantren Suryalaya sebelum berangkat kembali ke kampung halamannya. Pikirannya terus berkecamuk. Ketika dia memikirkan wajah gurunya yang marah yang memarahinya karena tidak taat, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri, belum tentu seperti itu." Kiai Thohir sangat terkejut ketika menepuk pundak dan membaca pikirannya adalah Syaikh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang juga dikenal sebagai Abah Anom. Dari peristiwa itu, Kiai Thohir mempelajari pelajaran penting bahwa mursyid Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah adalah seorang guru ruhani, dapat mengetahui hati muridnya dimanapun mereka berada. Untuk memastikan bahwa hati murid-muridnya selalu menuju Allah, mursyid akan terus mengawasi dan membimbing mereka. Kiai Thohir menyampaikan salam dari mursyid Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Syaikh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin kepada gurunya setelah kembali ke pesantren di kampungnya. Tanpa diduga, kiainya di pesantren itu memuji Abah Anom, bahkan menyarankan Kiai Thohir salah satu muridnya yang paling dicintainya, untuk mengikuti apa yang dia ajarkan sebagai pewaris para nabi. Setelah itu, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan apa yang dia ajarkan. Akhirnya, Kiai Thohir dianggap sebagai salah satu wakil talqin, yang berarti dia memiliki otoritas untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada mereka yang membutuhkannya. Cerita ini berasal dari ceramah Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul, juga dikenal sebagai Ajengan Gaos, yang merupakan salah satu wakil talqin Tharikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Doa agar istri sembuh. Kiai Haji Maksum memiliki istri yang sedang mengandung. Dokter menyatakan bahwa kehamilan istri Kiai bukanlah hal yang normal bagi seorang wanita, tetapi vonis menyatakan bahwa istri Kiai Haji Maksum menderita kanker dan harus segera dioperasi. Akhirnya, sang Kiai datang ke Suryalaya dengan maksud bertemu dengan Pangersa Abah Anom untuk meminta doa darinya agar istrinya dapat menjalani operasi dengan lancar. Abah Anom hanya berkata, "Hak, sing jadi jelema," dalam bahasa Indonesia, "Iya, jadi manusia." Ketika Kiai Maksum mengatakan bahwa dia ingin anaknya menjadi manusia dengan izin Allah. Ketika istri Kiai Maksum keluar dari rumah Pangersa Abah, dia merasakan gerak-gerak dalam rahimnya, subhanallah dengan izin Allah. Istri Kiai Maksum langsung kaget dan memeriksakan dirinya ke dokter. Apa yang dikatakan dokter? Pasangan suami istri Kiai Maksum membuat dokter juga terkejut. Dengan izin Allahu Akbar, kun fayakun, melalui doa kekasihnya, daging jadi yang semula akan diangkat tersebut berubah menjadi seorang manusia kecil yang menggemaskan. Ya, daging itu berubah menjadi seorang bayi setelah dioperasi dan diberi nama Sufi Firdaus. Anak itu masih mengikuti panggilan itu dan tetap menjadi murid Syaikh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, juga dikenal sebagai Abah Anom. Burung cendrawasih yang indah berbulu. Suatu hari,
Salah seorang kiai ingin menguji kekuatan karomah Aba Anom. Kiai tersebut tiba di pondok pesantren Suryalaya dengan 70 santrinya di dalam satu bas. Semua santri tersebar di sekitar pesantren Suryalaya. Ketika kiai tiba di halaman Aba Anom, dia tidak menyadari bahwa Aba Anom sudah berada di depan madrasah. Aba Anom meminta kiai untuk masuk ke madrasah Aba Anom bersama 70 santrinya yang telah tersebar di seluruh sekitarnya. Sang kiai tersebut terkejut dengan penglihatan batin mursyid Tariqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Aba Anom meminta kiai dan muridnya untuk makan siang terlebih dahulu yang telah dia sediakan di madrasah. Di madrasah, kiai memuji Aba Anom karena pesantrennya yang luas dan indah. Tetapi dia juga kritik secara halus tentang salah satu kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih, burung yang terkenal dengan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, "Tentu saja, Kiai." Setelah jawaban itu, burung cendrawasih berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah dan kadang-kadang hinggap. Suatu hal yang tak terduga terjadi setelah itu. Kiai itu terpesona dengan karomah Aba Anom setelah kejadian itu, dan dia diam 1000 bahasa. Nasi kekal. Hal-hal yang tidak biasa kembali terjadi. Masih berkaitan dengan seorang kiai yang datang ke Aba Anom hanya untuk melakukan pemeriksaan. Suatu hal yang luar biasa ternyata terjadi kembali. Ketika mereka makan bersama dengan 70 santri, nasi yang diberikan oleh Aba Anom dari bakul kecil itu tidak pernah habis, sampai semuanya tersisa untuk setiap orang. Seorang kiai yang datang bersama para santrinya itu terkejut dengan kejadian ini. Tidak ada yang bisa terjadi jika Allah ingin sesuatu terjadi untuk kekasihnya. Energi dalam. Kiai tadi tetap penasaran dan tidak mau kalah. Kiai kemudian meminta kepada Aba Anom untuk mengangkat kopiah atau peci yang diisi, yang para santrinya sebelumnya tidak pernah bisa mengangkat. Allahu Akbar, tangan Aba Anom bertepuk saat kopiah melayang-layang di lantai. Kiai kemudian mengambil batu yang telah diberikan sebelumnya dan memukulnya dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2. Belahannya diberikan kepada Aba Anom, dan Kiai meminta Aba Anom untuk memukulnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Aba Anom berkata kepada Kiai, "Aba tidak bisa apa-apa, tapi baiklah." Akhirnya, tangannya mengusap batu itu dan berubah menjadi air. Subhanallah. Ikan ada di buah kelapa. Kelapa yang dibawa santri dari daerahnya digunakan oleh Kiai untuk menguji lagi karomah Aba Anom. Kiai meminta sesuatu yang aneh kepada Aba Anom agar isi kelapa ada ikannya. Aba Anom menjawab dengan tawadu, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Aba berlebihan? Aba tidak bisa apa-apa. Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita," kata Aba Anom. Setelah berdoa, dia meminta kelapa itu dibelah 2, dan dengan izin Allah, ikan keluar dari kelapa itu. Allahu Akbar. Burung putih dan ketel. Selanjutnya, Aba Anom memiliki ketepel di tangannya yang tidak diketahui dari mana, dan ketepel itu ditembakkan ke langit-langit madrasah. Kiai dan Aba Anom melihat burung putih jatuh dari langit-langit, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Setelah itu, Kiai menangis di pangkuan Aba Anom dan akhirnya meminta untuk menjadi muridnya. Kiai itu kemudian diajarkan zikir Tariqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan menangis sampai tertidur di pangkuan Aba Anom. Sebenarnya, saat dia bangun dari tidur, dia sudah berada di masjid. Allahu Akbar. Bunga-bunga segar di atas peti mati. Abdul telah meninggal dunia. Setelah 3 hari terpapar panas matahari, bunga di kuburan Abdul di area kuburan Blok Nyongkelang Selajambe, Kabupaten Kuningan, tampak masih segar. Dengan cara yang sama, gundukan tanah merah tampak masih basah, meskipun kuburan di sekitarnya telah kering dan bahkan terlihat retak-retak karena kemarau yang panjang. Kuburan tersebut tidak menonjol secara visual seperti kuburan lainnya. Meskipun demikian, sesuatu yang berbeda akan terasa di sana. Ketika orang melewati kuburan, bau bunga akan tercium. Namun, siapakah gerangan yang tertidur di dalamnya? Ini adalah kisahnya. Abdul adalah seorang laki-laki yang berusia 3 atau 4 tahun telah menghabiskan waktunya di lembah kemaksiatan. Selama berada di kota metropolitan, Abdul berubah menjadi monster super haram jadah.
Ia adalah jagoan yang tidak pernah takut. Abdul adalah hantu bagi para penjahat. Bagi polisi, pria dengan tato wanita telanjang di sekujur tubuhnya itu, merupakan sosok penjahat yang sangat halus yang sulit ditangkap karena keahliannya dalam menggunakan jampi-jampi sehingga dia dapat menghindari aparat. Perbuatan jahat tidak pernah diabaikan dimanapun dan kapanpun. Sampai suatu malam di November tahun 2005 ketika dia melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan di daerah Pelumpang, Jakarta Utara, niat jahatnya muncul kembali. Dia memukul sopir dan kernet dengan pisau bersama dua temannya. Setelah keduanya diikat, Abdul dan rekannya membawa mobil ke salah satu lokasi di Bogor yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Abdul dan rekannya berencana untuk memperkosa wanita cantik tersebut begitu mereka tiba di sana. Wanita itu yang disebut sebagai Sinta diminta melayani nafsu binatangnya dengan paksaan. Namun, Sinta berteriak, "Abah, Abah, Abah, tolong saya," sambil berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bahaya. Subhanallah, dengan izinnya, saat Abdul ingin melampiaskan nafsu binatangnya, burungnya tiba-tiba terkulai lemas dan ia sangat sakit. Begitu juga dengan kedua temannya yang akan memperkosa Sinta. Dalam situasi seperti itu, Sinta langsung pergi. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS menderita. Kemaluannya membengkak, dan membuat dua temannya mati mengenaskan 3 bulan kemudian. Untungnya, Abdul langsung sadar. Ia menyadari bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas kesalahan mereka. Dan kemudian ia bertemu dengan salah seorang temannya yang sudah melakukan perbaikan dan taubat sebelumnya. Teman Abdul membawanya ke salah satu majelis zikir Aba Anom dan kemudian bertaubat. Melalui bimbingan kiai, ia belajar bahwa taubat tidak berarti menghilangkan seluruh tatonya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyahnya termasuk khataman, meskipun dia baca dengan bantuan huruf Latinnya. Dia memiliki banyak teman seprofesi di Jakarta yang membuatnya khawatir, sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya karena takut niat jahatnya akan muncul kembali. Di kampung halamannya, orang-orang tidak hanya tidak menerimanya secara langsung, tetapi mereka juga curiga terhadapnya, dan seringkali dia dikritik dengan kasar. Dengan tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan ramah. Hingga masyarakat akhirnya dapat mengakui bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang benar. Untuk tetap dapat melakukan amaliyah zikrullah seperti yang dia lakukan di Jakarta, dia harus bekerja sebagai buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai akhirnya, pada hari Jumat tahun 2006 selepas subuh, Allah memanggilnya kembali dalam posisi tawajuh. Mengobati penyakit kista. Pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya menganggap Aba Anom Suryalia sebagai guru suci dan pembimbing roh. Ikhwan ini, yang juga sangat mencintai kesucian jiwa, meyakini banyak karomah atau keajaiban guru mursyid. Karomah Aba Anom sangat dibicarakan di kalangan anggota komunitas. Cerita tentang keajaiban atau karomah itu disebarkan dari mulut ke mulut. Salah satu karomah yang paling aneh adalah ketika seorang wanita didiagnosa oleh dokter memiliki kista, tetapi kemudian didiagnosa lagi bahwa dia sedang hamil, sehingga kista berubah menjadi bayi. Syekh Muhammad Abdul Gaos, penerus kemursyidan Aba Anom, menyampaikan karomah ini secara langsung. Sudah biasa bagi para ikhwan bahwa cerita tentang penyakit kista berubah menjadi janin dengan karomah pangersa Aba Anom di masa kemursyidan Aba Aos. Singkatnya, ada seorang wanita dari Tanjung Laya Majalaya, Kabupaten Bandung, yang menderita sakit selama beberapa waktu. Dia hanya terbaring lemas dan tidak kuat untuk berdiri. Jadi dia pergi ke dokter dan dokter menyatakan bahwa dia mengalami sakit lambung. Mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan alternatif, terus dilakukan. Pada akhirnya, ikhwan pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya membawa air dengan pedulu setelah doa dari Enjersa Aba Anom di Tasikmalaya. Meminum air dari pangersa Aba Anom membuatnya merasa lebih baik, tetapi dia belum sembuh sepenuhnya. Wanita yang menderita penyakit itu datang langsung ke pesantren Suryalaya untuk menemui Aba Anom karena ingin sembuh sepenuhnya. Namun, karena situasinya tidak dapat datang, di soreang, wanita itu bertemu dengan wakil talqin. Perwakilan talqin itu menyatakan, kudu ikhlas, kudu barokah Abah Sugan jadi budak, harus ikhlas, dengan Abah semoga jadi anak. Seminggu kemudian, ikhwan itu pergi ke dokter. Hasilnya menunjukkan bahwa dia hamil 8 bulan.
Dia terkejut karena dia terus mengalami haid atau menstruasi beberapa bulan terakhir, dan perutnya tidak membesar seperti orang hamil. Dia menyadari bahwa ini semua berkat karunia dan barokah Aba Anom, dan dia menerimanya dengan senang hati, meskipun pada awalnya dia tidak berharap untuk hamil lagi karena usianya yang sudah tua. Bayi itu lahir tanpa mules atau rasa sakit di usia kehamilan 38 minggu. Itu adalah salah satu karomah yang diajarkan oleh Guru Agung Aba Anom. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Segala informasi akan kami update dan siap tayang selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.